Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Tresia dan anggota kelompok saya yaitu Umi Kusum dan Putri Erika Kumaladewi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang magnet dan benda yang ditarik oleh magnet. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari magnet. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Magnet itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Magnet berasal dari kata magnesia, yaitu nama suatu daerah di Asia Kecil. Menurut cerita, sekitar 4000 tahun yang lalu ditemukan jenis batu memiliki sifat menarik besi atau campuran logam. Hal tersebutlah yang disebut dengan magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet yang berada daerah pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet yang paling besar berada pada kutub-kutubnya. Jenis-jenis magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, magnet alam, yaitu magnet yang ditemukan di alam. Magnet alam dapat ditemukan pada bebatuan yang mengandung unsur magnet. Batuan yang dapat menarik benda dari besi disebut magnet alam. Magnet buatan yang kedua yaitu magnet buatan, yaitu sengaja dibuat oleh manusia. Magnet buatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet permanen dan magnet sementara. Magnet tetap, magnet yang terjadi dalam waktu yang relatif lama, sedangkan magnet sementara, magnet yang sifatnya tidak tetap. Magnet permanen umumnya terbuat dari baja, sedangkan magnet sementara terbuat dari besi lunak. Berdasarkan bahan yang digunakan, magnet dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama, tipe magnet permanen campuran. Magnet permanen campuran dibagi menjadi 3. Yang pertama, magnet alkomax dibuat dari campuran besi dan aluminium. Yang kedua, magnet alnico dibuat dari campuran besi dan nikel. Yang ketiga, magnet trikonal terbuat dari campuran besi dan kobalt. Yang kedua, tipe magnet keramik. Tipe ini disebut juga magnadur, terbuat dari serbuk ferit dan bersifat keras serta memiliki gaya tarik kuat. Yang ketiga yaitu magnet besi lunak. Tipe ini disebut dengan steloid, terbuat dari 96% besi dan 4% silikon. Yang keempat, tipe magnet pelindung. Tipe ini disebut mu-metal, terbuat dari 74% nikel, 20% besi, 5% tembaga, dan 1% mangan. Magnet ini tidak keras atau sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kusum. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu magnet dengan kemagnetannya. C. Cara membuat magnet. Cara membuat magnet dibagi menjadi 3, yaitu 1. Digosokkan dengan magnet lain secara searah. Kenapa? Karena menggosokkan magnet permanen pada logam yang ingin dijadikan magnet, yaitu arah gosokan hanya pada satu arah saja. Karena kutub magnet yang ingin dihasilkan pada ujung terakhir penggosokan selalu berlawanan dengan kutub ujung magnet menggosoknya. 2. Induksi magnet. Induksi magnet yaitu dengan mendekatkan magnet permanen pada logam yang ingin dijadikan magnet. 3. Magnet diletakkan pada solenoida, kumparan atau kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri arus listrik secara searah atau DC. Bahan yang bisa dijadikan magnet adalah besi. Kenapa besi? Karena besi lebih mudah untuk dijadikan magnet daripada baja. Tapi sifat kemagnetan besi lebih mudah hilang daripada baja. Oleh sebab itu, besi lebih sering digunakan untuk membuat elektromagnet. D. Bagian-bagian magnet. 1. Kutub magnet, yaitu bagian magnet mempunyai gaya tarik terbesar. Magnet selalu mempunyai 2 kutub. Di bagian tengah, daerah netral.
tidak ada serbuk besi yang melekat. Sedangkan bagian ke ujung makin banyak serbuk besi yang melekat pada magnet. Bagian yang banyak dilekati serbuk besi merupakan kutub magnet. Gaya magnet yang paling besar berada di ujung magnet karena kutub utara dan kutub selatan magnet setiap magnet ataupun berbentuknya selalu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. 2. Sumbu magnet, yaitu garis yang berhubungan antara kedua kutub magnet. 3. Magnet elementer. Magnet elementer adalah magnet yang paling kecil yang berupa atom. Suatu benda akan bersifat magnet jika magnet-magnet elementernya mempunyai arah yang cenderung sama daripada beraturan, dan benda yang tidak mempunyai sifat magnet jika magnet-magnet elementernya mempunyai arah acak atau sembarang. Antara magnet elementer tersebut terdapat gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik. Akan tetapi, bagian magnet hanya terdapat gaya magnet yang paling kuat, sedangkan bagian tengah lemah. Pada benda bukan magnet, magnet-magnet elementer tersusun dengan arah berlawanan atau arah yang acak sehingga tidak menimbulkan kutub magnet. Karena magnet arahnya acak dan tarik-menarik dan tolak-menolak antara magnet elementer saling meniadakan. Itulah sebabnya pada besi bukan magnet tidak terdapat gaya magnet, sifatnya magnet. Sekian. Salah satu sifat magnet adalah memiliki gaya tarik. Artinya apabila magnet yang diletakkan berdekatan dengan jenis-jenis logam tertentu akan menarik dan mempertahankan logam tersebut untuk tetap menempel padanya. Benda-benda logam apa saja yang ditarik oleh magnet tersebut? Bahan magnetit. Sedangkan benda yang tidak ditarik oleh magnet disebut bahan non-magnetik. Benda-benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Benda yang mengandung bahan ferromantik, dan ferromantik adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, kobalt, dan nikel. B. Benda yang mengandung bahan ferromantik. Bahan ferromantik adalah bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium dan platina.